Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya nggak mau nge-reading tarot ya, tapi lebih ke memberikan edukasi, mungkin beberapa sekali-sekali atau ya diselingi dengan video-video mengenai dunia spiritual, karena memang saya kebetulan lagi berkecimpung di dunia spiritual yang menurut saya ini adalah hadiah terbaik dari Allah gitu ya. Jadi sesekali mungkin kalian bisa melihat VT saya dengan wajah saya gitu ya, yang sekarang nggak harus kartu terus gitu, nggak harus readingan tarot ya. Kalau misalkan ada yang komplain, sis tarot itu kan musyrik segala macam gini, nggak apa-apa, terserah. Tapi ini adalah proses perjalanan spiritual saya dan saya menikmati itu. Saya tidak meramal, saya tidak tidak menjadikan kartu tarot itu untuk menyekutukan Allah, tapi hanya sebagai media gitu ya, membaca energi. Karena dari membaca energi orang itu saya bisa membantu banyak klien gitu kan. Terus saya bisa ketemu dengan orang-orang yang sevibrasi, sefrekuensi, dimana memang ternyata orang-orang seperti saya gitu yang dikasih mungkin sedikit kelebihan oleh Allah gitu ya, itu bisa dipergunakan untuk membantu banyak orang gitu ya. Biar nggak bosen video terus, sis mana sih wajahnya gitu, ini loh ya si Panda Breadset itu gitu ya. Saya mau membagi sedikit perjalanan spiritual yang sebenarnya kalau misalkan dibuka gitu ya, itu nggak tahu sampai berapa buku atau nggak tahu sampai berapa episode sinetron atau film ya. Tapi honestly sebenarnya dari tahun 2006 sampai detik ini, tapi saya merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena akhirnya saya menang, saya bisa melawan dunia hitam dengan backingannya Allah gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih terkungkung dalam dunia gaib atau black magic, kalau misalkan kalian butuh pertolongan, kalian bisa kontak WhatsApp gitu ya. Terus kalau misalkan dari saya ya, sebenarnya gini, kalian itu yang terkena black magic bukan berarti jangan dilabeli oleh negatif. Lu sih nggak pernah ngaji, lu sih nggak pernah ibadah, lu sih nggak pernah zikir. Hey, Allah aja nggak kayak gitu loh ya. Terus kita siapa menstigma orang seperti itu? Bahkan ada loh seorang ahli agama, dia itu terkena black magic itu juga ada gitu ya. Jadi kita tidak boleh menstigma itu adalah, tapi lebih ke dirubah mindset kita ke yang positif. Ketika Allah memberikan ujian kepada orang itu, bentuknya macam-macam, salah satunya adalah terkena black magic, itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau dibilang orang-orang yang terkena black magic itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tunggu dulu. Ada kok orang-orang yang dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tapi dia tetap kena. Terus kalau kayak gitu Anda mau menstigma apa gitu kan? Nah, untuk kalian yang bukan terkena ya, untuk kalian yang nggak kena ya bersyukurlah. Tapi untuk kalian yang kena, kalian juga harus bersyukur. Kenapa? Itu adalah bukti tanda cinta kasih Allah kepada kalian, bahwasanya Allah itu kangen loh, pingin kalian itu berdoa ke Allah, minta sama Allah, minta perlindungan Allah, nangis gitu kan, segala macam. Nah, di sini saya mau menceritakan kisah tahajud saya karena berhubungan dengan ilmu gaib ya. Jadi saya lupa tanggal berapa gitu. Jadi saya tuh kan kalau disakitin orang gitu ya, saya tidak pernah mengadu gitu loh kepada Allah si A si B gitu loh. Tapi tiba-tiba kenapa ya, saya ngerasa nggak sanggup lagi gitu. Saya pingin keluar tapi saya nggak sanggup kalau di mata, kalau menurut mata manusia gitu ya. Karena ya memang sudah luar biasa kerusakan yang terjadi atas kehidupan saya gitu ya, termasuk ke dalam diri saya juga. Itu sudah luar biasa terjadinya. Nah, di sini yang ingin saya share gitu ya, bermula dari keisengan sih, iseng coba gitu ya. Saya tahajud 2 malam ya. Malam pertama
saya sebut namanya, tapi setiap habis sholat wajib nggak pernah saya sebut nama beliau gitu. Terus malam yang kedua gitu kan, setelah tahajud saya menyebut nama beliau, orang yang ngerjain saya gitu ya. Mungkin karena beliau saking sayangnya sama saya, mungkin karena beliau saking cintanya sama saya positive thinking aja, sehingga beliau terus ngerjain saya gitu. Pasti ada pertanyaan, kok kakak atau kok sis bisa menebak si A, menebak si B gitu ya. Karena saya ini almost 17 tahun gitu ya terkena hal tersebut gitu. Dan nggak 1-2 orang aja yang ngomong gitu ya, yang ngobatin saya, atau orang-orang yang bisa ketika ditunjukkan foto beliau itu beliau punya apa, pakai apa, dan yang memang positif menzolimi diri saya lewat hal itu, mungkin karena saking cintanya beliau sama saya gitu ya. Jadi ya saya coba sebut namanya, tapi hanya tahajud aja ya. Setelah tahajud tiba-tiba tahajud hari kedua gitu, saya menyebut nama beliau ya, karena ini kayaknya saya udah mentok banget nih. Setiap pokoknya udah mentok lah ya, setiap saya punya usaha baru hajar, setiap saya bahagia dihajar gitu kan. Wah, saya iseng gitu kan ya. Ternyata hari kedua saya menyebut nama beliau, dan setiap sujud saya setelah tahajud ya, entah itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu saya sebut nama beliau terus gitu ya. Udah tuh tiba-tiba dar gitu kan, adalah kejadian yang menggemparkan gitu ya. Allah dan alam semesta memberikan suatu tanda gitu. Aku sih nggak kegeeran, aku selalu berusaha untuk mungkin ini suatu kebetulan ya, tapi percaya nggak percaya, sebelum saya kenal beliau dan tadinya kan saya mau menikah dengan orang lain gitu ya, lalu beliau masuk dalam hidup saya, sebenarnya alam tuh sudah memberikan sinyal atau tanda gitu, tapi saya belum bisa menangkap sinyal dari alam semesta. Terus kejadian handphone saya hilang karena kecopetan di bis waktu itu saya bekerja gitu kan. Akhirnya alam juga yang menutup, jadi kayak kenal dibuka, kenal dikasih sinyal lewat gempa, dan Allah dan alam semesta seperti memberikan saya tanda dengan kejadian alam juga berupa gempa juga di tempat kelahiran beliau. Gitu kan. Waktu itu jujur ya, saya kan sekarang stay di kota gitu ya, di kota kecil ya, di ya yang jauh dari hiruk pikuk, dan saya bersyukur banget bisa tinggal di sini karena ketenangan yang saya dapat gitu ya. Walaupun saya tahu kemanapun saya pergi pasti beliau akan mengejar saya, tapi saya percaya dan yakin kepada Allah itu semua akan berakhir, dan mau sehebat apapun kekuatan gaib yang dia miliki, nggak ada yang bisa mengalahi kekuatannya Allah. Dan saya yakin dan saya percaya semua ada masanya, tinggal gimana kitanya yakin, tinggal gimana kita jalanin aja, dan akhirnya kita berpasrah sama Allah, serahin semuanya sama Allah, karena yang datang, karena Allah mengizinkan itu terjadi. Saya percaya daun yang jatuh aja itu semua atas izin Allah. Masa iya hal seperti ini tidak juga atas izin Allah? Pasti kan semua atas izin Allah. Allah juga punya maksud. Kayak misalkan beliau mungkin sekali ngezolimin saya, dia ngezolimin, tapi terus dizolimin, sedangkan kita tidak membalas gitu ya. Nanti Allah sendiri yang akan turun tangan untuk membalas orang tersebut, agar dia berhenti, agar dia mungkin tidak lagi mengulangi kepada orang lain. Saya percaya itu, tapi kitanya tidak boleh membalas, dan terus di jalan Allah berbuat yang baik, berkata yang baik, ibadah gitu kan, sembari kita mengikhlaskan diri kita, sembari kita tuh memasrahkan semuanya sama Allah, sembari kita tuh ridho sama Allah gitu ya.
dan saya percaya bahwasanya takdir yang yang tidak baik sekalipun itu bisa dirubah dengan apa? Satu, kita punya senjata umat muslim, umat Islam, yaitu dengan apa? Dengan doa. Dan itu saya percaya banget. Jadi kekuatan doa, kekuatan ibadah kita kepada Allah itu udah yang paling dahsyat. Makanya gak heran kalau ada kekuatan umat muslim, ya itu adalah doa. Itu bener banget. Saya udah membuktikan itu ya. Bukan membuktikan, tapi Allah itu Allah dan alam semesta itu mengajarkan saya isi kandungan-kandungan Quran itu lewat pengalaman-pengalaman hidup saya. Saya backgroundnya bukan anak pesantren, saya backgroundnya bukan agama yang kuat gitu ya. Dulu saya gini, why me God gitu loh ya. Kan saudara-saudara saya tuh banyak yang santri atau jebolan pesantren atau yang syar'i gitu. Saya ini belum bener lah, saya ini siapa gitu kan. Tapi Allah tidak melihat casing, Allah tidak melihat itu, karena Allah sudah memilih gitu ya. Dan Allah tuh nggak butuh ibadah kita, itu benar. Allah tuh hanya butuh hati kita yang ikhlas, yang baik gitu ya. Hati kita yang baik lah, hati kita yang bersih gitu ya. Karena sebenarnya Allah itu nggak butuh ibadah, itu benar. Karena yang butuh itu kita, bukan Allah gitu loh. Terus ya balik lagi, memang saat itu ya terjadi gempa. Terus saya masih kan saya tinggal di kota kecil yang dekat dengan pantai gitu ya. Ya jauh sih, maksudnya nggak keluar rumah terus pantai, enggak. Cuman memang setahun tinggal di kota ini gitu ya, saya nggak bisa sebutin. Iya memang banyak sekali saya ngerasain gempa gitu ya. Nah cuman kok setelah 2 kali saya tahajud gitu, saya lagi tiduran di lantai pakai kasur biasa gitu ya, yang tipis gitu kan. Madepnya tuh ke kamar, dimana itu jendelanya itu saya kasih hordeng ya, dan saya ikat. Kok saya pertama ngerasain kok goyang, ini gempa ya atau saya yang vertigo gitu kan. Nah tiba-tiba saya ngeliat gorden, dan gorden itu bergerak. Saya langsung wah gempa, saya langsung keluar, tapi kok kayaknya nggak heboh gitu loh ya. Terus saya diem sejenak, ini tuh gempa atau enggak sih, atau cuma halus saya doang gitu kan. Udah tuh tiba-tiba masuklah berita bahwasannya kota A itu gempa. Saya nggak bisa nyeritain, saya nggak bisa ngasih tahu kotanya apa. Terus saya berpikir gini, masa sih ini pertanda alam lagi dari Allah gitu ya. Saya halu mungkin udah, tapi kok pas banget di kota kelahiran beliau gitu. Apa ini pertanda gitu kan. Udah, terus tiba-tiba saya masih udah tuh saya nggak nyebut nama beliau lagi. Oh ini pertanda, saya yakin gitu ya. Saya nggak nyebut lagi nama beliau di setiap habis ibadah saya terus ngejalanin 5 waktu gitu kan, zikiran segala macem. Akhirnya ada yang bicara ke saya, akan ada yang jauh lebih dahsyat dari ini. Wah bener loh ya. Jadi di sini nggak cuma keajaiban tahajud aja yang saya mau obrolin, tapi keajaiban doa, keajaiban ibadah kita ya, mencakup semua lah. Yang mungkin siapa sih, saya bukan ahli agama enggak, tapi saya mau men-share pengalaman spiritual saya. Terus tiba-tiba saya itu kan kalau sehari-hari ya, jadi ini saya kasih tips buat kalian yang masih terkungkung dalam black magic gitu ya, energi negatif lah ya. Jangan pernah putus ibadah untuk orang-orang yang terkena seperti kita, dan untuk orang-orang yang next nantinya jadi orang atau perantara atau media Allah untuk ngebantu orang lain yang terkena black magic juga. Saran saya itu banyakin tahajud ya. Nanti kita kupas lagi tuh bagian itu. Nah saya zikiran tuh astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, hasbunallah gitu kan, itu 100 kali setiap hari. Terus 333 Al-Fatihah dan 1000 sholawat. Kadang sholawat itu nggak nyampe 1000 karena saya udah terlalu lelah, karena kan saya juga bekerja ya di salah satu sekolah swasta gitu sebagai guru BK. Tiba-tiba saya balikkan yang jadinya sholawat, karena ini banyak bagi saya yang sulit dulu lah, baru ke yang mudah. Tiba-tiba pas saya nyebut la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zolimin, ada yang nyampe sinyalnya ke saya tuh tambahin nama beliau. Wah
sampai serat dari 1 la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zolimin sampai ke 100. Saya setelah itu saya nyebut nama beliau terus, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zolimin, nama beliau. Di situ ya, menurut penglihatan saya gitu, menurut penglihatan mata batin saya, kalian mau percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi kalian boleh tanya juga sama orang-orang yang bisa juga ya, yang dikasih kelebihan sama Allah juga, tapi lebih ke yang hal yang putih itu ada yang keluar dari hati saya itu panas, terus keluar terus seperti kayak penampakan makhluk gitu, yang akhirnya saya berhadapan sama dia, sama makhluk itu, dan dia tuh pergi. Wah, kocar kacir bahasanya. Di situ saya membuktikan bahwasanya ya benar, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Kalau kita membaca itu, maka makhluk yang dikirimkan ke kita itu akan lari dengan terpincang-pincang. Itu benar. Jadi Allah benar-benar sekali lagi menunjukkan kehebatannya, ke apa ya, kedahsyatannya itu. Isi Al-Quran, kebenaran-kebenaran dalam agama itu memang adalah pengalaman hidup saya sehari-hari gitu loh ya. Saya jadi mikir gini, kok gue kayak mualaf ya gitu loh. Kan saya tuh memeluk agama Islam itu kan karena orang tua saya tuh muslim gitu loh ya, dan tapi ya itu tadi gitu, kok Allah tuh nuntun saya belajar, Allah tuh membimbing saya tuh ya memang lewat pengalaman hidup yang saya dapet gitu loh. Dan oh benar ya, ternyata la ilaha illa anta itu ngebuat makhluk yang dikirimin ke kita itu lari dengan terpincang-pincang. Ada lagi nanti kayak pengalaman saya pada saat saya membaca istighfar ya. Nanti kita bagi. Ini baru video pertama ya, pembukaan, tapi sembari sorry. Oke, ini ya itu tadi. Nah akhirnya setiap saya terus masih kena tembak. Beliau ini nembak saya ini pada saat saya tidur ya gitu, beliau. Tapi paginya setiap saya sadar atau setiap saya habis bangun tidur dan saya itu merasa ketembak itu pada saat tidur, dia kayak gitu loh ya kan. Kalau di bahasa dunia kedokterannya itu apa jerk gitu, JERK, cari deh. Nah di situ saya langsung inget, wah langsung saya baca la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin, nama beliau, saya baca ayat kursi, pokoknya saya lawan dengan sebisa-bisanya saya. Alhamdulillah saya ngerasa tenang, saya ngerasa damai. Jadi teman-teman, kalau kalian misalkan masih terkungkung dalam dunia gaib ya, ingatlah bahwasannya 30% itu adalah bantuan dari orang, yaitu dengan cara ya ikhtiar kita berobat, tapi ingat berobatnya juga ke orang-orang yang memang dia berada di jalannya Allah gitu ya, jangan sembarangan gitu ya. Saya pernah di ruqyah, pernah gitu, tapi malah makin tajam ke hal-hal yang putih. Jadi mungkin ya itu tingkatannya, nanti kita akan kupas tuntas mengenai tahapan orang kenapa bisa ke dunia spiritual, dari dunia supranatural ke spiritual ya, yang itu saya udah ngalamin gitu. Terus di situ saya ngerasa, terus nggak ada kejadian apa-apa. Di situ saya ngerasa saya menang. Allah tuh hebat banget, saya senang. Dan akhirnya saya di situ saya memperdalam Al-Quran gitu ya, karena saya butuh untuk pada saat saya terapi saya bisa kasih masukan ke orang gitu kan. Allah itu kan bilang sampaikanlah sehari itu minimal 1 ayat gitu ya. Ya kadang readingan saya juga walaupun saya nggak pakai ayatnya gitu, tapi saya pakai terjemahannya, pakai artinya gitu ya. Terus kalau saya terapi gitu, kalau saya bimbingan anak gitu ya, itu saya masukin dengan bahasa disesuaikan ke anak-anak saya gitu ya, ke murid saya gitu. Dan saya butuh gitu. Akhirnya saya belajar dan saya nemu ayat Al-Baqarah ayat 3. Di situ dikatakan bahwasanya percaya dengan gaib, puasa, sholat segala macam. Di sini saya dapat. Kenapa? Karena banyak banget di sekeliling saya orang-orang yang masih belum percaya hal-hal gaib, kayak makhluk gaib itu ada gitu. Saya selalu bilang sama mereka gini, lo nggak percaya sama hal-hal gaib, contohnya kayak kunti, gendut segala, lo nggak percaya. Sekarang gue tanya balik sama lo selama ini sholat nyembah siapa gitu kan? Nyembah Allah katanya gitu kan. Terus
Allah itu apa sih gitu, Allah itu Tuhan, iya gue tahu Tuhan, Allah itu wujudnya gimana sih gitu kan. Diem dia, ya kan, Allah itu gaib men gitu kan. Ada tuh salah satu murid saya juga gitu, saya nggak percaya bu gitu gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya siang setengah 3 sore ngelihat sesosok pun Miss Kunti gitu ya di warung, dan itu di warung dekat sekolah saya bareng anak-anak saya gitu kan. Mereka menyaksikan sendiri bahwasannya memang ternyata si ibu nih bisa ngelihat hal kayak gitu. Dan nyampe ke salah satu murid saya yang nggak percaya dengan hal kayak gitu. Terus sekarang lo nyembah Allah itu, waktu itu kan saya di luar ya, jadi saya ngomongnya lo gue seperti teman lah mereka itu ya. Semua itu kesayangan saya, murid-murid saya ya. Dimanapun kalian berada, murid-murid saya, semoga kalian bisa sukses dunia akhirat ya. Saya sangat menyayangi mereka gitu. Terus lo selama ini nyembah Allah itu apa? Saya bilang gitu. Allah itu Tuhan. Tuhan itu apa? Diem dia, nggak bisa. Tuhan itu gaib. Saya bilang. Kalau dia nggak gaib, dia punya wujud. Saya bilang gitu kan. Dengan bahasa saya yang belum menemukan ayat di mana penjelasan Allah itu apa gitu kan. Cuman Allah itu adalah entitas tertinggi, entitas paling tinggi. Allah itu udah nggak ada tandingannya. Jadi kalau dunia supranatural itu masih yang gendo, kunti segala macam, dunia spiritual ya. Tapi kalau udah yang ke supranatural, kalau yang gendo, kunti, gendoro itu entitas paling rendah, itu dunia hitam, itu adalah dunia supranatural ya, jangan salah, supranatural. Nah, kalau kalian anak-anak yang dikasih kelebihan sama Allah kayak indigo segala macam, kalau kalian tidak menunggangi makhluk-makhluk itu untuk kepentingan dunia, kalian berhasil dari ujiannya Allah, maka kalian akan naik ke dunia spiritual. Di dunia spiritual ada apa sih? Ya kan, ada karuhun, animal spirit, ya kan, yang kadang kalau kalian ingat itu tuh ada yang jaga macan, gitu-gitu. Itu tuh animal spirit ya. Terus ada apa? Ada karuhun. Karuhun itu adalah orang-orang terdahulu yang dia itu punya karomah, yang orang-orang dulu kan bukan semedi tapi lebih ke dia itu bertapa, dalam artian wiritannya kuat gitu ya, di gua, di sungai, itu karun-karun yang itu ada loh ya. Dan mereka itu karomahnya ada gitu loh ya. Bahkan di tempat saya ini ada seorang kakek gitu, almarhum ya, saya nggak usah sebut namanya. Beliau tuh masih suka mengelilingi kampung ini gitu, dan setiap saya bicara dengan cucunya, beliau itu selalu hadir ya. Itu ada saksinya. Dan beliau ini punya sebuah mata air yang saya lagi berusaha dengan orang-orang sekitar sini untuk mengalirkan kembali air itu. Air itu bisa buat obat ya. Terus air itu juga, aliran air itu dalam artian mungkin entah itu sungai, saya juga belum lihat sih ke sana karena memang kayak belum waktunya ya. Itu memang seperti tameng dari hal-hal yang nggak baik gitu ya. Nah, terus ada malaikat gitu, dan paling tinggi itu adalah Allah. Untuk dewa gitu kan, saya waktu itu pernah lihat kontennya salah satu anak-anak yang dikasih kelebihan Allah juga. Kalau dewa itu ada di entitas spiritual putih, tapi saya nggak pernah dikasih pengalaman mengenai dewa ya gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, saya masih rancu dewa ini masuk ke spiritual atau enggak. Tapi waktu itu saya pernah nonton konten entitas putih, entitas dunia spiritual itu animal spirit, malaikat, dewa, baru Allah. Tapi saya tidak pernah diberikan penjelasan mengenai dewa, jadi saya tidak bisa masuk ke ranah sana ya. Semoga Allah mengijabah doa saya apakah dewa itu ada atau enggak. Tapi yang paling tertinggi itu adalah Allah, saya bilang. Baru di situ murid saya diam gitu ya. Dan ternyata saya diarahkan sama Allah setelah kejadian ini untuk memperdalam agama gitu ya, terutama Al-Quran sih ya. Walaupun mungkin saya backgroundnya bukan anak pesantren atau backgroundnya bukan guru agama segala macem, tapi saya selalu berusaha apa yang ada di agama saya itu saya jalankan gitu ya. Jadi setiap hari itu saya terus belajar, dan ternyata benar ya, almarhum sekelas almarhum B.J. Habibie aja yang udah luar biasa dahsyatnya gitu ya,
sekolah sampai ke Jerman tinggi, tetap nggak ada yang ngalahin ilmu agama itu bener. Ketika saya membaca Al-Quran gitu kan, terjemahannya gitu kan, semakin saya baca semakin dalam dan semakin nikmat gitu loh. Gila ya, oh ternyata benar kata almarhum B.J. Habibie. Ternyata, aduh saya sampai nangis, sorry, bentar ambil tisu dulu. Ternyata nggak ada yang paling paling hebat, paling baik selain ilmu agama. Itu bener ya. Saya hobinya tuh senang belajar musik, walaupun saya yang belum bisa main gitar sampai sekarang, padahal gitarnya tuh ada gitu. Makanya kalau ada yang bisa gitar saya selalu bilang ajarin gue dong gitu kan, tapi nggak pernah bisa gitu kan. Saya belajar bahasa Inggris walaupun pelan-pelan gitu kan. Saya belajar hal-hal baru, belajar agama gitu kan, dan memang nikmat gitu belajar agama gitu loh. Jadi luar biasa gitu ya, sampai titik dimana saya sudah bisa merasakan kenikmatan ketika dekat sama Allah gitu. Allah tuh sayang banget sama saya ternyata gitu kan. Untuk kalian yang mungkin belum di jalannya Allah, yuk sama-sama. Saya juga belum baik, saya juga belum sempurna, saya juga belum lama kok belajar agama yang benar-benar fokus gitu ya. Terjemahan saya juga masih kurang, tapi saya tiap hari selalu memperbaiki diri saya dan belajar agama, entah itu nonton konten-konten ceramah beliau-beliau yang hebat itu, seperti seperti Adi Hidayat gitu kan, seperti Ustadz Abdul Somad. Terus yang terbaru tuh siapa perempuan yang yang alay terus itu, saya ingat gitu, cuma lupa nama depannya. Terus saya belajar gitu loh, saya dengerin tiap hari ya. Terus ya Handi Boni gitu, yang ya lumayan lah ya kan, bening gitu kan, wajar lah kalau saya perempuan suka yang bening-bening gitu kan. Saya nonton ya ceramahnya Ustadz di konten di YouTube, saya lebih banyak ke TikTok sih karena lebih simpel ya waktunya gitu kan. Terus di snack video juga gitu kan, saya nonton gitu kan. Terus ya Kohlim gitu kan, ya banyak lah pokoknya yang hadir di FYP gitu. Dan itu menarik judulnya, apalagi sesuai dengan pengalaman saya pasti nonton, karena itu untuk bahan saya ngereading, bahan saya untuk pada saat terapi gitu kan, untuk membesarkan hati pasien saya, untuk membesarkan hati klien saya gitu. Kayak gitu, itu kedahsyatannya tahajud ya. Ya mungkin cuman kegeerannya saya aja ya, mungkin cuman kehaluannya. Ternyata yang berkata ke saya bahwasanya akan ada yang jauh lebih dahsyat, yaitu tadi ketika Allah membuktikan bahwasannya engkau membaca la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin, maka makhluk yang dikirimkan kepadamu akan lari-lari terpincang ke dukunnya. Itu bener, itu saya merasakannya sendiri gitu loh. Itu salah satunya ya. Jadi ini seperti mencakup semua, tapi semua ibadah kayak zikir, sholat gitu ya. Dan nanti akan kita kupas tuntas lagi mengenai hal-hal pengalaman spiritual saya ya gitu. Karena ini entah kenapa gitu ya, saya tuh harus membagi. Walaupun sebenarnya gini, saya nggak pede ya Allah, karena background saya tuh bukan background agama. Takut mereka tuh nggak ada yang percaya, takut mereka tuh cuman halu, takut lu bohong gini atau apa, enggak. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya alami. Kadang kalau misalkan katanya atau saya nggak mengalami sendiri tuh saya nggak percaya, tapi ini pure murni pengalaman pribadi saya gitu. Dan akhirnya sampai saya di titik kan, kalau di terapi saya ya kan, terapi itu bisa dipelajari karena ada trainingnya gitu. Kalau di dunia terapi saya tuh kan ya, orang yang dikatakan sudah healing atau sembuh itu adalah ketika dia melihat kejadiannya dia sudah baik-baik saja gitu, bahkan dia tersenyum, bahkan yang lebih tinggi lagi dia berterima kasih kepada orang yang sudah menzolimi. Saya sudah di tahap itu, alhamdulillah. Dulu saya why me God gitu kan, tapi sekarang saya makasih ya Allah gitu. Ternyata lewat dialah saya dikasih kelebihan untuk membantu orang lain yang mungkin
terkena gaib juga gitu. Jadi untuk kalian yang masih terkena atau terkungkung oleh black magic gitu ya, kalian gak usah takut, yakin aja dulu sama Allah, semua ini akan berakhir ya. Terus deketin terus sama Allah, ibadahnya, sholatnya ya dikencengin, zikirnya, terus tahajudnya terutama gitu kan, berbuat baik, berkata yang baik, entah kapan dibalas. Tapi kita tuh kayak ibarat sama Allah disuruh nanam dulu gitu, nanam kebaikan, nanti kita akan dapet, percaya deh, buah manisnya itu tuh akan kita dapet sampai kita lupa rasanya sakit hati kayak gitu ya. Jadi ini video perkenalan saya dulu, nanti saya akan terus bagi video-video mengenai dunia spiritual saya gitu ya. Terutama sih ini kayak apa ya, kayak mukadimah lah, pembukaan gitu ya, perkenalan ini loh orang yang selama ini bacain energi-energi kalian tiap hari gitu, untuk klien saya, untuk pasien saya, untuk murid-murid saya yang paling saya sayang gitu ya. Energi kalian itu membawa apa ya, energi kalian itu membawakan energi positif untuk saya. Sebegitu sayangnya saya sama murid-murid saya gitu ya. Semoga kalian bisa berhasil dunia akhirat gitu ya. Maafin saya kalau saya suka ngomelin gitu ya. Saya tidak memandang kalian itu backgroundnya orang ada, orang nggak ada gitu, cantik atau biasa aja, ganteng atau biasa aja gitu, enggak. Semua bagi saya sama gitu ya. Terima kasih untuk pengalaman baik kalian kepada saya gitu ya. Saya sangat sayang sama kalian, saya sangat bahagia sama kalian. Kalian yang nguatin saya, kalian yang luar biasa gitu ya. Jadi untuk kalian ya, sekali lagi yang misalkan masih terkungkung di dunia gaib, yakinlah bahwasanya semua ada masanya, entah kapan, cepat atau lambat. Tapi saya sih pinginnya kalian tuh potong kompas ya, dalam artian nggak terlalu lama seperti saya gitu, tapi yuk cepetan, kita harus bisa melawan hal-hal yang gaib gitu ya, yang gaibnya itu yang nggak baik gitu. Nah, saya juga mau share satu lagi nih, ketika Allah itu memberikan kita cobaan melalui dunia gaib gitu ya, kalau kita kenanya di level 1 gitu ya, itu nanti kita bisanya di level 1 juga. Tapi kalau misalnya kita kenanya di level 100, nanti kelebihan kita juga yang dikasih sama Allah tuh level 100. Jadi kalian jangan berkecil hati gitu ya, ada buah manisnya, karena Allah itu adil, itu bener banget. Dan biasanya orang-orang yang terkena black magic gitu, itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah dikasih jubah, dia adalah manusia pilihan gitu ya. Kita ini adalah messenger atau nantinya akan bergerak di bidang kemanusiaan, yang lebih tepatnya nanti bekerja yang disebut dengan light worker gitu. Itu sih yang aku arahin, dan yang itu sih yang mungkin Allah mau ngarahin kita ke light worker gitu, pekerja cahaya ya gitu. Karena pekerja cahaya ini nggak mudah, dia prosesnya aja dari dia di kandungan ya gitu. Kita lahir tuh ada tanda-tandanya, nanti kita akan kupas tuntas lagi mengenai. Jadi banyak nih yang mau di share kepada kalian, orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah itu ada tanda-tandanya, ada step-stepnya yang harus dipenuhi. Kadang misalkan kalau sekiranya nih saya ini feeling kayaknya orang ini bisa deh, saya gali, saya tanya, saya cari informasi sejak lahir gimana, itu nanti saya akan kasih kasih bocorannya gitu ya. Oh ini loh orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah. Nomor 1 adalah feelingnya dia kuat gitu. Dan light worker, untuk menjadi light worker, boleh dibilang lah sekarang saya itu udah di garis finish, udah menjadi light worker ya. Itu nggak mudah, apalagi orang-orang yang di dunia gaib. Kenapa? Untuk kita menjadi messengernya Allah atau menjadi orang-orang spiritual yang bergerak di bidang kemanusiaan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Jadi bukan dukun ya. Kalau dukun tuh supranatural gitu, tapi kalau spiritual tuh beda lagi. Karena saya tidak, kalau dukun berarti saya bisa santet, saya bisa pelet, itu nanti ada ceritanya lagi mengenai santet ya. Nah, saya tidak masang pelet, saya tidak terima klien untuk santet, untuk apa, enggak gitu loh. Jadi apa tuh tadi saya lupa ya.
itu memang ujiannya memang kita harus kena dulu gitu, kita memang harus ngerasain dulu penderitaan korban black magic gitu. Terus karena apa, gimana kita mau jadi penyembuh gitu, gimana kita mau jadi medianya Allah untuk membantu orang yang terkena black magic kalau kitanya sendiri belum merasakan uh, disantet, dipelet gitu kan, di apa lagi ya, di apa, ada macam-macam lah gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita sudah jadi gitu ya, ibarat ibarat dokter nih gitu, kita tuh spesialis gitu loh. Ada yang itu nanti ada lagi ceritanya ya, ini kita bocoran aja. Ada yang dia lewat mimpi gitu kan, dikasih sinyalnya sama Allah lewat mimpi, terus dikasih sinyalnya sama Allah lewat ucap jaya gitu, karena setiap apa yang diomongin tuh kejadian, apalagi kalau dia lagi sakit hati. Makanya kan perkataan itu adalah doa itu benar ya, karena kita nggak boleh sembarangan. Nah kalau misalkan kita dizolimin orang ya, kita sakit ya, lebih baik kita doakan diri kita yang baik ya, lemparkan doa yang baik untuk kita, karena saat itulah Allah memberikan kita waktu cuma-cuma lewat orang tersebut yang menzolimi kita untuk doa kita diijabah. Itu ada prosesnya nanti, dari saya dulunya saya kalau bacok sampai akhirnya saya berterima kasih ketika ada yang menzolimi sakit, ya Allah udah berdoa dan itu dikabulin. Karena Allah itu tidak menyukai doa yang buruk ya, tapi ketika ada orang yang dizolimin agama apapun gitu ya, dan dia berdoa sekalipun itu doa yang buruk, Allah akan kabulin. Jadi kalian jangan kalau bisa ya, jangankan banyak-banyak menzolimi orang, satu orang itu tuh jangan, biarkan orang menzolimi kita. Itu nanti ada tahapannya, dari saya senggol bacok sampai akhirnya saya berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang baik kepada saya dan itu dikabulin ya. Jadi apa ya, nanti akan saya bagi terus pengalaman dunia spiritual saya. Ini seperti pengenalan aja, karena tergantung dari apa ya, tergantung nanti sinyalnya Allah kasih saya waktu yang tepat untuk membagi lagi pengalaman-pengalaman itu. Untuk sekarang sinyalnya itu ya ini sebagai pembuka, jadi untuk sekali lagi untuk yang ketiga kalinya kali ya, karena saking banyaknya yang harus mau saya bagi, tapi saya tuh orangnya tuh kan nggak jago nulis ya, jadi ya saya tadi mencoba untuk nulis gitu, tapi udahlah ngomong aja ininya apa namanya, ceritanya ngalir aja gitu, nanti juga learning by doing lah. Tapi untuk sekarang Allah memang memberikan saya sinyal untuk memberikan pengalaman, men-share pengalaman yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih terkena black magic gitu ya. Jadi sebentar, ini agak mengganggu itunya, apa namanya, air matanya. Nah Allah itu memberikan saya sinyal bahwa memang saya harus membagi apa namanya, pengalaman saya dikerjain, dan akhirnya saya bisa menang gitu, in the end gitu kan. Saya bisa menang dengan diri saya sendiri, disertai keberadaan Allah sebagai backingan saya gitu loh. Jadi kalau mau instan ya kalian pergi lagi ke dukun gitu untuk membalas orang itu, tapi kan nggak ada habisnya ya kalau orang itu kapok. Kalau misalkan dia tipe orang yang balas terus, nanti itu akan jadi lingkaran setan dan menghasilkan karma yang nggak baik buat diri kita sendiri, menciptakan karma yang nggak baik buat diri kita sendiri gitu kan. Jadi lebih baik kita diam, kita serahkan sama Allah gitu loh ya. Jadi itu aja, sekian untuk kalian yang masih mau untuk kalian yang mau sekiranya mau nyoba gitu ya diobatin, kalian bisa kontak WhatsApp ya gitu. Insya Allah saya bisa bantu menggunakan media. Nanti media garam tuh ada ceritanya lagi ya. Medianya tuh garam gitu, tapi garamnya garam khusus sih gitu, bukan garam krosok ya. Dan saya nyebutnya itu bukan ruqyah tapi nguras. Kalau ruqyah itu agak berat buat saya, karena mereka itu kan harus dengan orang-orang yang ahli ibadah banget. Tapi kalau saya itu ya seadanya saya aja gitu, makanya saya bilangnya nguras agar tidak terlalu berat, karena kalau nguras itu kan basicnya harus agama yang luar biasa gitu ya. Saya juga punya pengalaman di ruqyah sih, nanti kita akan cerita lagi gimananya gitu aja. Kalian jangan terus menyerah ya, jangan putus asa, terus aja doa ke Allah, dekatin sama Allah, terutama tahajud, zikiran. Kalau misalkan kalian mau zikirnya apa itu bisa, tadi ada di VT ya, bisa diulang lagi.
atau enggak kalian bisa kontak WhatsApp saya aja, zikirannya apa sih Kak gitu kan. Nah itu yakin sama Allah semua akan berakhir, yakin sama Allah tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah gitu loh, sehebat apapun dia punya black magic, buktinya kalah dan saya menang gitu ya. Tapi itu tidak menjadikan kita sombong, tapi gila yang gak nyangka akhirnya gue menang gitu setelah bertahun-tahun. Dan kalau memangnya kan saya tuh diobatin orang tuh banyak ya gitu, dan biasanya dia juga akan mengganggu orang-orang yang ngobatin saya gitu loh. Akhirnya saya berpikir gini, lo maunya face to face, satu lawan satu, saya balik ke jalan Allah, saya menggunakan jalan Allah, saya minta tolong sama Allah sebagai backingan saya, dan akhirnya dia kalah ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, tetap menguatkan kalian. Kalau kalian mau dibantu, boleh saya bantu terapi, saya bantu bersihkan energi negatif kalian. Cuman memang PP dan akomodasi untuk di luar kota itu ditanggung oleh pasien ya. Saya tidak mematok bayaran. Kalau ditanya bayarannya mahal gitu kan, mahal gak Kak gitu tarifnya. Saya pernah loh, waktu itu saya masih tinggal di daerah Pondok Gede, dimana motor saya itu belum diservis ya, saya cuma pegang 20.000. Itu pasien saya itu adanya di Bogor, bukan di Bogor, di arah ke Cibinong ya. Saya cuma pegang 20.000, saya jalan bismillah ya Allah, saya nggak ada apa-apa, saya sampai sana cuma dikasih air putih, tapi nggak apa-apa, saya seneng nolong, saya seneng bantu. Alhamdulillah pulang pergi saya selamat gitu ya, nggak terjadi suatu apapun, saya happy. Dan ya pokoknya jatuh bangun lah, hidup saya kayak roller coaster, tapi saya menikmati itu. Dan wow, ketika saya nengok ke belakang dulu ya pernah gila ya, nggak nyangka gue sampai sekarang masih bisa hidup. Karena bagi logika manusia, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu nggak mungkin gitu saya bisa sampai di titik ini gitu. Bahkan untuk hidup aja sebenarnya itu luar biasa gitu, dan saya bersyukur ternyata nggak cuma dikasih hidup ya saya sama Allah sampai detik ini, tapi saya bisa merasakan nikmatnya dekat sama Allah, nikmatnya belajar agama gitu kan, nikmatnya saya bisa membagi apa yang saya punya ya, ilmu saya ya, pengalaman saya gitu. Karena kan di Al-Quran itu kan sebenarnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau dulu saya dimanfaatin orang tuh gak terima gitu, dia datang cuma pengen ngambil. Tapi sekarang karena ada di Al-Quran kalau sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, maka saya ngerasa gila ya, pada titik nol waktu dulu saya nih ya udah gak punya apa-apa, tapi orang masih bisa ngambil manfaat dari diri saya gitu loh. Makanya ketika saya ada di titik nol mentok, ada aja yang nolongin, ada aja pertolongan Allah. Jadi kalian ya nggak usah marah kalau sampai detik ini misalkan ada orang yang datang ke kalian, nih orang cuma datang di saat dia susah, di saat dia manfaatin gue doang, di saat dia ngambil manfaat doang, setelah itu dia pergi, nggak apa-apa gitu loh. Karena di Al-Quran itu sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukankah kali dulu saya pernah nonton salah satu VT-nya Ustadz Jafar ya bersama Onat gitu ya, bukan bersama Onat, Ustadz Jafar sama siapa gitu, yang salah satu talentnya itu dia di kasur main handphone, diceletukin gini sama Ustadz Jafar, bukankah lo juga seperti itu ke Allah, di saat lo ada butuhnya lo baru ke Allah. Itu memang dulu saya juga dulu ngerasain itu ya, saya tidak mau munafik. Tapi sekarang ada perlu atau nggak ada perlu, saya berusaha untuk beribadah ke Allah, walaupun ibadah saya belum sempurna, walaupun ibadah saya belum sempurna, belum baik, tapi saya terus berusaha gitu. Karena saya percaya dan yakin manusia yang merugi itu adalah manusia yang jauh lebih buruk dari kemarin, tapi manusia yang beruntung, manusia yang lebih baik itu adalah manusia yang setiap harinya dia menjadi lebih baik, seperti itu ya. Nanti ada lagi video mengenai tidak ada yang mengalahkan orang lain selain manusia yang beruntung. Sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak beruntung, maka kalian gak akan menjadi manusia yang beruntung. Karena semua orang yang pintar itu belum tentu jadi manusia yang beruntung, tapi orang yang beruntung itu bisa mengalahkan manusia yang pintar, yang licik ya. Jadi
gimana caranya menjadi manusia yang beruntung. Nanti kita bagi lagi pengalaman saya di video selanjutnya ya gitu. Terus usahakan komennya jangan komen-komen sarkas ya. Saya menjaga vibrasi aja gitu. Bukannya berarti saya tidak mau di komen yang negatif, bukan, tapi kita sama-sama menjaga dan saling memberikan energi positif aja gitu ya. Oke, sekian ya video saya kali ini. Next nanti kita akan bahas banyak banget dari perjalanan dunia spiritual saya, tapi untuk mukadimah pembukaan saya ingin memberikan judul video saya ini adalah keajaiban dari tahajud. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen juga ke TikTok dan snack video saya ya. Dadah.